Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Resti Nursidra Salsabila, Ari Hadi Puspa, Fadila Nurafni, Hasna Amalia Rufaida, Muhammad Farhan Firdaus, Ninda Rahma, dan Rahma Risnaya. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu materi terkait bioteknologi industri di bidang pangan dan pakan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Ninda. Cara orang melihat bentuk dan secara rasional dalam berbagai aplikasi makanan dan pakan telah dikemas kira-kira bisa Selanjutnya, 10.2 itu ada aplikasi makanan. Mana transformasi seperti ini mencakup proses-proses kimia atau fisika transformasi dari satu bentuk transformasi maksudnya melibatkan pemanasan, pendinginan, atau kelompok adalah beberapa proses transformasi yang pertama ada ada gelatinisasi. Gelatinisasi ini merupakan proses pemanasan padi dalam air yang menyebabkan padi mencampur air dan membentuk. Selama proses ini, ikatan antara amilosa dan amilopektida menyebabkan pembengkakan dan pembentukan ginjal yang pernah digunakan dalam berbagai makanan. Yang kedua itu ada retrogradasi. Retrogradasi ini proses pendinginan yang digunakan membentuk kristal. Hal ini terjadi pada amilosa. Retrogradasi dapat berubah struktur dan formasi yang mengalami pembentukan kristal merupakan hal ini merupakan tahap awal dalam pencernaan padi di dalam tubuh manusia. Kemudian ada modifikasi kimia atau fisika. Modifikasi ini dapat melibatkan pelakuan kimia atau fisika pada padi seperti contohnya itu termasuk pada proses produksi kandang, pengolahan oksidatif atau penambahan bahan kimia untuk modifikasi viskositas atau daya ikat air kandang. Kemudian ada ekstruksi.
Proses produksi ini melibatkan pemanasan dan tekanan tinggi untuk sering digunakan dalam pembuatan produk makanan seperti sereal, buah, cerna atau mie tekstil. Transformasi ini penting. Transformasi tadi itu memiliki aplikasi luas dalam bidang industri pertambangan, farmasi dan manufaktur. Dapat memodifikasi seperti kemudian secara sistematis hal ini terdiri dari dua polimer, yaitu polimer aminosat yang biasanya merupakan komponen paling kecil sekitaran 25 hingga 33%, kemudian yang terdiri dari ikatan uh, atau memangkat oksidik dan berbentuk peptid. Kemudian ada amilopektin yang memiliki struktur serupa tetapi memiliki ikatan percabangan yaitu 1,6. Pati ini digunakan untuk memproduksi bahan tambahan makanan dan sirup gula seperti oatmeal, mosa, mosa. Next. Juga dari ada hakikat atas relasi dari keju dan makanan dalam proses informasi ini disebutkan dengan karakteristik yang konsisten dari berbagai bahan tanaman industri di bidang ini yaitu oleh Hasen, Francisco, Rambia, dan DSM untuk standar bakteri asam laktat yang diproduksi oleh perusahaan banyak dibutuhkan. Sejauh ini belum ada modifikasi genetik pada strain Next. Nomor 5, 10.2.1 ada enzim sering disebut sebagai enzim koagulasi atau enat merupakan campuran enzim yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan keju. Untuk pembentukan susu, enzim pertama dalam enat adalah timosin yang bertanggung jawab untuk membantu pembukuan protein dalam susu yang diperlukan dalam pertumbuhan. Kemudian proses pembekuan susu dengan resep terutama untuk pengaruhi protein susu yang disebut kasein ada dalam susu dalam bentuk dispersi koloid dan membantu untuk membantu pembekuan atau pembekuan dari pembekuan adapun enzim yang merupakan campuran relaksasi atau karbohidrat. Kemudian ada global yang merupakan proteolitik ekstraseluler yang diperoleh dari kultur jamur. Kemudian ada Riner Pecovina yang merupakan suatu referensi yang diekspresikan oleh Aspergillus niger dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fadila. Selanjutnya, matangan dan rasa keju. Rasa keju pada keju yang dimodifikasi secara enzimatik atau EMC dibuat dengan lipase dan protease. Produk kering semprot ini dibuat dari keju yang berumur pendek yang ditambahkan enzim dan aditif. Next. Selanjutnya lipase. Lipase mengkatalis hidrolisis
gliserida lemak menjadi digliserida, monogliserida asam lemak, dan gliserol. Pelepasan asam lemak bebas sangat penting pada keju jenis biru dan Itali karena keduanya bertanggung jawab atas rasa khas yang tajam dan gurih dari produk keju jenis biru dan Itali. Tujuan lipase dari Rhizomyces dan Aspergillus digunakan untuk produk keju jenis biru dan Itali. Enzim ini spesifik untuk hidrolisis asam lemak yang terletak pada posisi 1,3 trigliserida. Next. Selanjutnya protease. Protein susu dan whey merupakan bahan awal yang ideal untuk produksi hidrolisat. Di antaranya, untuk nutrisi enteral dan parenteral, nutrisi bayi, minuman olahraga yang menyehatkan dan menguatkan, dan makanan diet. Untuk membuat hidrolisat protein susu atau whey, berbagai protease, kerja endo dan ekso digunakan. Ini bisa berasal dari hewan atau pepsin, tripsin, pankreas, dan kimotripsin. Berasal dari tumbuhan, yaitu papain, bromelain, atau berasal dari mikroba, yaitu Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis. Selain penggunaannya sebagai protease, aminopeptidase mikroba dapat digunakan khusus untuk menghilangkan asam amino hidrofobik terminal yang bertanggung jawab atas rasa pahit peptida. Next. Selanjutnya lisozim. Selain terdapat pada air mata manusia, lisozim juga terdapat pada putih telur ayam. Antibiotik alami ini mengkatalisis hidrolisis ikatan B1,4 diantaranya N-asetil muramik dan N-asetil glukosamin yang ada di dinding sel bakteri gram positif. Lisozim digunakan dalam industri susu untuk menghindari pertumbuhan bakteri asam butirat penghasil gas, khususnya Clostridium Tyrobutiricum, dan mencegah keterlambatan peniupan pada keju. Lalu selanjutnya ada transglutaminase, yaitu reaksi translasi antara gugus Y-karboksiamid, residu glutamin, dan gugus amino residu lisin dikatalisis oleh transglutaminase. Hal ini menghasilkan ikatan silang protein dan tekstur 3 dimensinya. Lalu, reaksi ini menarik dalam banyak aplikasi makanan, khususnya dalam pembuatan keju segar dan penambahan krim. Lalu ada galaktosidase, yaitu hidrolisis laktosa karbohidrat utama yang ada dalam susu yang diproduksi mamalia dicapai dengan menggunakan B-galaktosidase, juga disebut laktase. Enzim ini mengkatalisis pemisahan hubungan B-1,4-osidik antara D-galaktopiranosa dan D-glukopiranosa, dua gula yang membentuk laktosa. Laktase jamur dicirikan oleh pH optimal yang bersifat asam, sedangkan enzim ragi dan bakteri memiliki pH netral. Yang terakhir digunakan untuk produksi susu rendah laktosa untuk tujuan nutrisi, serta untuk hidrolisis laktosa dalam whey manis. Keuntungan dari modifikasi ini adalah bahwa enzim dapat dioperasikan dalam reaktor fluidized bed yang memungkinkan lebih dari 90% hidrolisis whey laktosa selama periode 5 jam, atau berbeda dengan enzim yang dioperasikan dalam mode batch continuous selama 40 jam. Lalu demikian pula dalam waktu 5 jam galaktosidase yang dimobilisasi akan menghidrolisis 60% laktosa dalam susu. Hal ini dicapai dengan transfer D unit fructofuranosil dari sukrosa ke posisi alfa anomeric D
glukopiranosil bagian laktosa. Lalu, susu skim diedarkan dan dalam lumen serat, sedangkan larutan B-galaktosidase diedarkan secara abdominal. Lalu permasalahan utama yang dihadapi adalah pertumbuhan mikroba pada larutan enzim. Namun, laju konversi sebesar 78,11 dapat dicapai dalam reaktor serat yang berongga dengan luas membran 4,9 m kuadrat 2,2 menggunakan laju aliran susu skim 9,91 per jam, aktivitas enzim 120 U per mili, dan suhu 23 kurang lebih 2 derajat Celcius. Lalu ada industri kue. Yang pertama ada amilase. Alpha amilase jamur dari Aspergillus oryzae adalah enzim yang paling banyak digunakan dalam pembuatan kue. Digunakan untuk melengkapi aktivitas alfa amilase yang ditemukan dalam tepung. Efek utamanya yaitu mengurangi viskositas adonan selama gelatinasi awal pati. Selain itu, degradasi pati yang terbatas dapat meningkatkan produksi maltosa oleh B-amilase yang endogen, serta fermentasi ragi dan produksi karbon dioksida. Lalu enzim ini dicirikan oleh termostabilitas terbatas yang memfasilitasi inaktivasinya setelah gelatinisasi pati awal pada suhu 70-80 derajat Celcius untuk mencegah hidrolisis pati yang berlebihan. Secara keseluruhan, konsekuensi dari kerja amilase ini untuk peningkatan volume roti dan juga struktur remah yang lebih homogen. Lalu ada silanase. Silanase ini atau yang disebut arabinosilan yang tidak larut dalam tepung bertanggung jawab mengganggu stabilitas sel gas dalam adonan, sedangkan arabinosilan yang larut memiliki sifat fungsional yang baik, terutama dalam menjaga kelembapan pada makanan yang dipanggang seperti produk roti yang diperlukan untuk kinerja umur simpan yang baik. Oleh karena itu, silanase yang digunakan dalam pembuatan roti ini harus sangat spesifik untuk hidrolisis ikatan beta 1,4-silosida dalam arabinosilan yang tidak larut untuk menghindari degradasi ikatan yang larut. Silanase yang memadai memastikan struktur remah yang lebih baik, volume yang lebih besar, dan kemampuan proses adonan yang lebih baik. Lalu selanjutnya oksidase yang akan dijelaskan oleh Arif. Baik, selanjutnya ada oksidase. Gluten merupakan salah satu gula sederhana dari terigu yang mana berperan penting dalam struktur dan stabilitas cangkang sel bahan bakar yang terbentuk selama fermentasi adonan. Ikatan disulfida antar molekul gluten penting dalam memperkuat jaringan protein. Enzim pengoksidasi yang menghasilkan hidrogen peroksida dapat digunakan untuk menghindari penggunaan oksidan kimia. Adanya hidrogen peroksida tersebut, glutation dehidrogenase endogen mengoksidasi glutation sehingga mencegah pembentukan ikatan disulfida antar molekul gluten. Next. Selanjutnya ada fosfolipase. Pengemusi alami dalam kue itu biasa dipakai menggunakan kuning telur, yang mana kuning telur mengandung lecitin dengan komponen utama fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin ini lisofosfatidilkolin ini lebih bagus daripada fosfatidilkolin.
yang mana dikembangkan dari Aspergillus niger fosfolipase A2 untuk mengkatalisis hidrolisis spesifik untuk mengurangi jumlah pemakaian telur. Fosfolipase digunakan untuk meningkatkan volume kue dan pembentukan remah terhambat. Fosfolipase dapat memperbaiki struktur dan kelembutan serta meningkatkan umur simpan kue atau roti. Next. Selanjutnya ada dextran suprase. Enzim ini merupakan transglukosidase yang mengkatalisis sintesis dextran polimer homoglukan dari sukrosa. Penambahan dextran pada produk roti dapat berefek pada volume dan kelembutan roti. Strain Leuconostoc mesenteroides LMGP 16878 diisolasi dari paneton dan dikembangkan untuk mendapatkan dextran dengan berat molekul tinggi yang mana digunakan sebagai bahan fungsional makanan yang dipanggang. Next. Selanjutnya ada industri pembuatan bir. Pembuatan malt menjadi proses penting dalam proses pembuatan bir. Pembuatan malt bertujuan untuk meningkatkan hidrolisis optimal dinding sel biji jelai untuk menghasilkan ekstrak berkualitas yang difermentasi saat dihaluskan. Aktivitas glukanase endogen dan hidrolisis pentosan sangat penting. Penambahan enzim eksogen pun dibutuhkan untuk memperkuat agar tidak terjadinya inaktivasi enzim oleh viabilitas alami jelai, penambahan bahan tambahan, dan proses yang berlangsung. Enzim eksogen ini berfungsi untuk mengoptimalkan ekstraksi wort dan mencapai hidrolisis beta glukan atau pembentukan kabut dingin. Lalu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Hasna. Baik, selanjutnya ada pencegahan kabut dingin pada bir. Jadi proses ini itu melibatkan interaksi protein polifenol selama produksi yang menghasilkan kabut terutama saat penyimpanan dingin. Masalah ini dapat diatasi dengan menyerap protein anti kabut ke dalam bahan padat seperti silika atau polivinil pirolidon. Alternatifnya termasuk penggunaan protease seperti enzim papain yang menghidrolisis protein menjadi peptida. Next. Nah, ada pengelolaan buah. Yang pertama dengan cara enzim pektinase. Jadi pektinase ini merupakan enzim utama dalam pemrosesan buah secara enzimatis diproduksi oleh Aspergilli. Enzim ini seperti poligalakturunase, alpha L-arabinase, expoligalakturonase, dan pektin metilesterase berperan dalam hidrolisis pektin, campuran polisakarida kompleks dengan struktur variasi. Pektinase bekerja secara endo dan ekso, memecah rantai utama galakturonan dan menghasilkan oligouronida. Proses ini penting dalam pengolahan buah, tergantung pada jenis buah dan langkah pengolahan tertentu. Next. Ada masterisasi enzimatik buah. Jadi masterisasi enzimatik buah ini merupakan teknologi terbukti efektif dalam pengolahan buah dengan degradasi dinding sel tanaman menggunakan poligalakturunase, eksogen, pektin, metilesterase, pektin liase, dan selulase. Proses ini memaksimalkan ekstraksi sari buah, menurunkan viskositas palpi, dan mengurangi volume limbah padat atau pomage. Next. Selanjutnya ada anggur dan industri anggur. Jadi anggur sebagai buah terbesar di dunia dengan produksi 60 juta ton per tahun, mayoritasnya digunakan untuk membuat produksi anggur. Pengembangan teknologi enzim dalam industri anggur menitik beratkan modifikasi karbohidrat dan metabolit sekunder glikosilasi. Penggunaan glikosidase eksogen seperti alpha L-arabinofuranose dan beta-deglukosidase dapat meningkatkan aroma anggur. Alternatifnya melibatkan penambahan glikosidase eksogen atau menggunakan strain ragi GMO meskipun hingga kini belum ada yang dimanfaatkan secara komersial meskipun dapat menghasilkan anggur dengan sifat aromatik yang unggul. Lalu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kang Farhan.
Ya, selanjutnya ada probiotik dan prebiotik. Sengaja di bagian ini saya satukan karena namanya hampir sama, cuman ada perbedaan antara probiotik dan prebiotik. Kalau dari secara definisi, probiotik itu adalah organisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah yang cukup memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Jadi si prebiotik ini adalah bisa berupa bakteri, jamur dan sebagainya. Dia bisa bermanfaat buat manusia, buat makhluk hidup yang mengkonsumsi si bakteri tersebut. Biasanya ini ditemukan pada produk-produk fermentasi seperti tempe, terus yogurt, ragi dan sebagainya. Nah, si bakteri ini akan tetap dibiarkan hidup di dalam fermentasi tersebut dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk eh, ya ketika di dalam tubuh dia akan memberikan manfaat. Sedangkan prebiotik secara definisi prebiotik adalah zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia tetapi dapat dicerna oleh bakteri baik di dalam usus. Nah, jadi prebiotik ini perbedaan antara probiotik dan prebiotik. Kalau probiotik kita memasukkan organisme keluar ke dalam tubuh kita. Kalau prebiotik kita memasukkan nutrisi atau nutrien ke dalam tubuh kita sehingga nutrien ini dicerna oleh akan diolah oleh organisme yang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, si prebiotik untuk prebiotik zat makanan ini biasanya adalah nutrisi-nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia, oleh sistem pencernaan kita selaku manusia. Nah, walaupun dia tidak dapat dicerna oleh kita, tapi ada bakteri-bakteri baik yang terdapat di dalam tubuh kita yang bisa mengolahnya, akan difermentasi dan hasil fermentasinya akan menghasilkan asam lemak pendek kalau nggak salah. Dan si asam lemak pendek ini baru bisa diolah oleh tubuh kita. Next. Lalu inulin. Inulin secara inulin ini adalah salah satu contoh prebiotik. Inulin secara struktur merupakan polimer fruktosa linear dengan ikatan beta 2,1 dan unit sukrosa pada ujung non-reduksi. Inulin dia dapat dihidrolisis sepenuhnya menjadi fruktosa dengan menggunakan eksoinulin saja atau dalam kombinasi dengan endoinulinasenya. Lalu inulin ini banyak ditemukan pada tanaman seperti cicori, artikox, Yerusalem, bawang, asparagus, dan pisang. Seperti yang saya jelasin tadi, inulin ini termasuk prebiotik sehingga tidak dapat dicerna oleh usus manusia, tapi dia dapat dicerna oleh bakteri usus sehingga dia bermanfaat untuk kesehatan. Lalu eh, inulin ini pada bioindustri diproduksi bisa diperoleh dengan beberapa metode. Salah satunya adalah isolasi gen insulin manusia, lalu penyisipan gen insulin ke dalam sel ragi atau bakteri, pembudidayaan sel-sel yang mengandung gen insulin, dan pengumpulan dan pemurnian insulin dari sel-sel. Okay, next. Boleh dilanjut. Lalu ada fructooligosacharida. Fructooligosacharida ini adalah sejenis fructifuronosa beta yang terhubung oleh ikatan oksidik 2,1. Strukturnya bisa dilihat pada gambar. Dia juga dapat dihasilkan oleh sintesis enzimatik dari sukrosa. FOS ini mempunyai berbagai manfaat termasuk meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, membantu mengontrol gula darah, dan meningkatkan kekebalan tubuh. FOS dapat ditemukan dalam berbagai produk makanan seperti susu formula, yogurt,
selai kacang, sereal, roti, dan sebagainya. Biasanya FOS ini bisa diproduksi sebagai suplemen makanan. Oke, next. Baik, selanjutnya yaitu masih mengenai aplikasi makanan, yaitu glukoolisakarida. Nah, senyawa ini dapat disintesis dengan cara menggabungkan glukoamilase dan pululanase pada hidrolisat pati. Nah, teknik sintesis lainnya yaitu bisa dengan menggabungkan enzim neopulunase dari Bacillus Strepthermophilus yang dimodifikasi oleh mutagenesis terarah untuk mengkatalisis transglukosilasi. Next. Selanjutnya yaitu pati resisten. Nah, pati resisten ini kandungannya dapat ditingkatkan pada bahan makanan dengan cara seperti ekstrusi yang diikuti dengan pendinginan, memasak kacang-kacangan dengan uap, kemudian merebus nasi setengah matang, kemudian bisa juga dengan dipanggang. Karena teknik pengolahannya ini akan sangat mempengaruhi pembentukan pati resisten. Next. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi umpan. Nah, aplikasi umpan ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama hidrolisis vitat. Nah, enzim ini dapat dimasukkan ke dalam pakan unggas, di mana fitase akan menyebabkan penurunan kandungan fosfat total dalam kotoran dan juga dapat meningkatkan produksi telur dan massa telur, serta meningkatkan kandungan mineral tulang dan berat badan hewan. Selanjutnya yaitu hidrolisis karbohidrat. Nah, ketika hidrolisis karbohidrat ini digunakan pada pakan ternak, maka karbohidrat dapat mengurangi viskositas pencernaan. Namun, kekurangannya yaitu dapat meningkatkan pencernaan nutrisi atau terjadinya serasah. Next. Yang terakhir yaitu produksi asam amino. Asam amino yang penting dalam aplikasi ini diantaranya ada asam glutamat, ada asam aspartat, dan juga fenilalanin. Nah, asam glutamat ini biasanya diaplikasikan menggunakan MSG atau monosodium glutamat dengan cara menggunakan Corynebacterium glutamicum. Nah, MSG yang dihasilkan digunakan sebagai penambah rasa. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.